Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita malam ini berdapatan pulang. Ya. Yang mana acara kita malam ini adalah merajut tali kasih kah? Ya, menjalin tali kasih. Oh, menjalin tali kasih. Ya. Maksudnya kalau misalnya jauh apa tuh, jauh andaknya tuh nah. Ya. Nah, Dik, diparatakan. Si Pak Awang, Pak Mahmud. Nah, ini ada apa tamu-tamu nih. Tamu, ya. Malam ini. Ini Pak. Jadi pemirsa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, salam. Oke. Ini Pak Awang, ini Pak Mahmud, sini Pak Mahmud. Sini Pak Mahmud, nggih. Sila. Ya. Allah. Sini Pak, sini Mas. Sini, enggak apa-apa. Ya. Kita penuh aja, enggak apa-apa Ya. nih penuh nih kedudukan. Ya. Ya. Namanya juga. Sini Pak, Pak kasih si anak. Ini. Kasih lo. Ya. Itu yang petugas tuh aja sudah. Minta Sini maaf. sampai sini. Televisi sudah tayang tuh. Ya, duduk dulu. Nah, Sini. Enggak Pak. TV-nya nih sudah saya tayang nah. Ya. Nah, Sudah live kita. ini pemirsa nih. Ya. Pemirsa Hadi, bingung, hadi, hadi. pemirsa dia pemirsa nih tamu macam-macam. Iya tuh awaknya gana-gana. Aduh. Sini Pak Hasan. Sini. Iya. Enggak, saya di situ Pak. Saya sampai di sini. Nggih, sampai di sini. Biasanya kan utuh nih nah, ada tinggal nih. Apalagi kalau kurang banyak nih nah, utuh bagus. Utuh tuh bagus menyambungkan tuh. Ya. Kayaknya. Cuma biar kada ada utuh kan kita tetap jalan ya. Berjalan Nah, saja. jadi biarlah utuh masih ada proyek lah kan kayak itulah. Nah, jadi kada apa-apa kita berikan kesempatan. Nah, pemirsa yang kita hormati, yang kita cintai, Ya. sebagaimana biasa, ini malam kita ada dialog juga, ya kan, Bapak Pandiran. Pandiran, bercerita. Ya, bercerita. Silahkan pemirsa hendak menelpon, ada nomornya, udah kak? Ya. Nah, ini nomor nomor telepon. Nah, ini nomor telepon. Nah, mbak itu nomor SMS. Ya. Nah, itu jangan tanpa huruf. Ya. Nah, nomor telepon. Ya. Jangan sampai nomor telepon hendak menelpon di dipicik nomor SMS. Hendak SMS dipicik nomor telepon. Nah, Ya. itu Takang. takang namanya. Nah, takang. Nah, untuk ya lebih akrab perkenalannya malam ini. Nah, pertama dulu yang kada bisa tertinggal nih Memerina Utuh, Amang Hasan. Ya. Nah, ya kalau Ya, Pak. ulun dia juga Ustadz Miji. Nah, kemudian selanjutnya kita serahkan lawan Amang Hasan mengenalkan. Ya. Silakan Amang Hasan. Selamat malam pemirsa, bahwa malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, beliau ini kula-kula kita yang dari seberang, dari Malaysia, Sabah namanya. Bokunyong lah. Kan seberang. Seberang ya. Ini seberang. Nah, beliau ini, Bapak ini Pak Mahmud Awang Sin Pak ya. Ya. Nah, beliau ini keturunan orang Banjar yang sudah lawas di Sabah. Kebetulan kesini menjalin kasih namanya. Oh. Menjalin kasih. Jadi antara keluarga di sini, keluarga di Sabah itu dipertemukan kembali. Nah, kalau Bapak ini Pak siapa Pak Hasan? Nah, saudara Oh, sama Pak Mahmud ngarannya? sama. namanya. Sama. Kalau Bapak satu Bang Muhammad Oh. nggak ketemu Banjar juga kalinya. Iya. Nah, kalau satu lagi Pak Ari Muhammad Ari ini adalah ketua Forum Kulaan Banjar. Forum Silaturahmi Kulaan Banjar. Di sini beliau ini yang biasanya menjembatani kepentingan pula antara di Malaysia lawan di Banjar. Si Din ini yang lebih tahu. Nah, makanya saat ini kita hendak tahu nih dari Pak Awang nih. Sampean pertama kali ke sini lah, Pak. Ini- Cerita Pak. Ya. Nah, Pak Mahmud dulu Pak Pak Mahmud. Mahmud. nih. Perkenalkan diri dan Ya. bercerita. Oke. Namanya Pak Mahmud. Ya. Mahmud Awang Mesin. Nah. Memang berketurunannya Banjar. Oh. Tapi Banjarnya bukan Banjarmasin sudah Pak. Mana? Banjarnya Banjar di Borneo. Oh. Borneo
datangnya di Sabah. Oh. Secara kebetulan Pak, Hmm. kita punya satu pertubuhan di sana yang lebih dikenali sebagai pertubuhan kebudayaan dan kesenian Banjar di Oh. Sabah. Dan kebetulan pula Bapak ini presidennya, Hmm. Oh, dan Pak Hasan ini kita punya ahli jabatan kuasa. Hmm. Dan kebetulan keluarga pun memang ada sini. Hmm. Jadi seharusnya orang kata menjejak kasih. Iya. Oh, menjejak kasih Menjejak namanya. kasih. Bukan kasih dijejak kan. Ini kan Kan ada dijak. menjejak kasih. Kalau bahasa Banjarnya bahasa suluh. Iya. Bahasa suluh. Iya. Sambil mencari nah. Iya, terus Pak. Jadi alhamdulillah Hmm. misi jejak kasih itu sudah tercapai Pak. Alhamdulillah. Tadi pun kita berkunjung ke rumah di mana lahirnya kita punya datuk, Ya. apa dipanggil Atau Datuk. Datuk di sana panggilan di Atau mana sih? sana sini apa ya? Iya, Datu aja dia. ataupun Datu kakek, situ Datok. di mana tumpah luhurnya Ya. kita punya keluarga alhamdulillah. Tadi Pak sebab jauh hatinya apabila melihat di mana tumpah darahnya kakek atau sama Iya, jarak. iya. Dan dalam masa sama Pak Mamon ini lahirnya tahun 62. Tiba-tiba saudara kita yang ada di sini melihatkan satu surat yang dikirim daripada Sabah ke sini tahun 61. Oh, satu. Oh. Jadi artinya baru setahun Pak Mahmud lahir Ya. ada interaksi di antara Oh. Malaysia dengan Banjarmasin. Banyak Oh. Tapi mujurlah saudara kita yang di sini masih menyimpan surat itu Pak. Iya. Oh, dari surat itu akhirnya tersambung kembali gitu ya. Ya. Iya. Oh. Itu satu. Kedua membuktikan yang memang yang kami jumpa itu orang yang betul. Oh. Nah, Itu jadi di mana di Banjarmasinnya atau di hulu sungai? Seberang masjid. Banjarmasin Pak. Oh, Seberang Banjarmasin asli. Di seberang masjid. Nah. Ya. Namanya lah, seberang. ya seberang masjid. So, Sekarang alhamdulillah namanya Pak. Jalan Pahlawan itu. Nah, Pak, kalau di Sabah itu orang Banjar itu banyak lah, Pak. kita banyak Pak. Banjarnya memang banyak. Di Sabah sekitar 60-70 ribu orang ada. Oh, banyak. Cuma masalahnya Pak di sana nih, kalau kita sudah duduk di satu kawasan, di satu perkampungan, contohnya, tapi mungkin Bapak susah paham. Oke, bangsa Tidung lah. Oh. Kalau orang Banjar tuh maksudnya di kampung Tidung, Oh, kamu tidung? dia tidak akan menunjukkan diri sebagai orang Banjar. Oh. Dia akan menunjukkan diri sebagai orang Tidung. Oh, Melayu gitu. Oh. So begitulah kaum-kaum lain apabila dia masuk di kampung, kita Kenapa? dari yang mengaku ya Banjar. Kenapa, Pak? Kenapa seperti itu? Apa disembunyikan sepertinya kayaknya atau? Pasal orang Banjar yang datang ke tempat di sana tuh, mereka lebih kepada merendahkan diri. Oh. Nggak suka menunjukkan diri yang bahwa kita ini orang Banjar. Oh, gitu. Tapi perasaannya tetap ada. Tetap ada. Iya. Di situ ada pertemuan orang Banjar atau gimana? Ada semacam apa ya? Ada majelis-majelis. Majelis-majelis. Oh. Atau ada arisan lah kayak itu Pak. So itulah kita sebenarnya di Sabah nih ibarat maksudnya pertumbuhan Banjar, kesenian dan kebudayaan Banjar itu diwujudkan khusus karena kita menganggap kita sudah kehilangan kebudayaan dan kesenian yang ditinggalkan oleh Datu Nenek kita. So itu yang kita tubuhkan persatuan. Lepas itu kita ke Banjarmasin untuk mencari produk yang hilang. Oh. Jadi ke Banjarmasin itu salah satunya mencari itu ya. Ya. Oh. Ya. Sebab kalau macam bahasa di Malaysia lebih bisa dikenali sebagai sambil menyelam, sambil minum air. Iya. Mungkin komentar Pak Ari sebagai ketua forum nih. Terima kasih Mang Hasan. Terima kasih juga Pak Mahmud. Mahmud. Mahmud Abang Hussein. Jadi ini bubuhan tulaan suatu rahasia Allah yang luar biasa pada hari ini. Bisa Pak Awang ini lahir tahun 62, tetapi surat yang bertahun 61 itu mempertemukan mereka dengan sepupu 3 kali. Ya. Nah,
yang berada di kampung seberang masjid di Banjar. Dan tadi dikatakan bahwa di negeri bagian Sabah di Malaysia itu ada sekitar 60.000 orang keturunan Banjar yang berada di sana. Ini sebenarnya sebuah komunitas yang cukup banyak, luar biasa. Luar biasa. Bagus. Bagi kami sebenarnya ini sebuah keberkahan. Pak Mahmud datang dengan misi menjalin kembali silaturahim di antara bubuhan Kulaan Banjar, antara yang di Banua Banjar dengan yang di negeri Sabah. Dan terlebih beliau datang secara khusus yang pertama kali ini akan disambung dengan kegiatan yang berikutnya bulan Maret. Untuk persiapan bulan Agustus katanya akan mengadakan musyawarah. Musyawarah perhimpunan orang Banjar di Sabah dan akan menghidupkan kembali kebudayaan dan kesenian Banjar di Sabah. Nah, ini yang membuat kita terharu. Dan sebelum ini saya dan kawan-kawan dengan Pak Hasan memang tidak pernah terpikirkan bahwa sebanyak itu juga ternyata orang Banjar yang ada di negeri Sabah. Karena yang kami pahami sementara ini bersilaturahim, berkunjung itu ke Semenanjung Melayu di negeri-negeri di Perak, sampai Johor Baru, Selangor pun ada. Selangor pun ada. Itu memang tercatat di dalam sebuah kajian bahwa tahun 40-an itu sudah ada 60.000 orang Banjar waktu zaman British. Tetapi bahwa ternyata di Sabah juga banyak, ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa melalui Pak Mahmud Awang Hussein bahwa ternyata orang Banjar ini masih eksis dimanapun berada. Pak Awang, Pak Mahmud, orang Banjar di Sabah itu ada di lapisan-lapisan mana aja? Mungkin di pemerintahan, di pengusaha, bercerita. Oke, kita ada di sebagai ahli politik. Di mana sebelum ini beliau merupakan timbalan Menteri Pertahanan Malaysia. Siapa itu? Wakil Menteri yang berhormat Datuk Rahim Bakri. Dianya daripada satu kawasan kelompok kecil di Pitas, daerah Pitas. So kita juga ada pemimpin-pemimpin lain yang berjawatan menteri, yang berjawatan gubernur. Cuma mereka itulah bagaimana Pak Mahmud katakan tadi itu, apabila mereka sudah masuk ke satu perkampungan, maka dia akan menonjolkan diri sebagai orang di kawasan itu. Tapi bila sudah kita wujudkan pertubuhan Banjar ini, mereka datang dan mengaku kepada Pak Mahmud, dia kata keturunan Banjar. Ya, dianya berketurunan Banjar, tapi oleh karena dia juga memimpin persatuan-persatuan daerah suku kaum di sana, maka dia kata biarlah aku tampil sebagai ketua suku kaum tersebut. Tapi di sana juga memang banyaknya tempat-tempat taburan orang Banjar nih, sehingga ada satu tempat tuh dinamakan Kampung Banjar. Pengasasnya orang Banjar. Kalau bahasanya sudah masih mengerti atau gimana Pak Mahmud? Itulah. Kalau generasi kedua ya bisa lagi Banjar. Tapi kalau Bapak sudah generasi berapa? Ketiga. Sudah bisa, sudah nggak ada lagi. Itulah, sekarang ini karena belajar balik. pasal selaku pendukung pertubuhan Banjar, sekurang-kurangnya 10% tuh harus bisa berbahasa Banjar. Kalau makanan Banjar masih ada lah situ. Makanan Banjar kita sekarang nih kita coba tunjukkan melalui kursus. Salah satunya soto Banjar. Soto Banjar. Pasal kita mau masyarakat Malaysia berketurunan Banjar itu berbangga dengan makanan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sebelumnya. So alhamdulillah kita sudah buat bengkel ataupun kursus 2-3 tempat. Alhamdulillah sambutannya cukup menggalakkan. Alhamdulillah. Dan disusuli pula untuk
meningkatkan penggunaan bahasa itu, kita adakan pertandingan karaoke Oh. dengan menyanyikan lagu-lagu Banjar. No, alhamdulillah. So jadi misi Pak Mamo juga hari ini, Ya. nanti harapkan saudara kita Ya. membawa untuk mencari DVD DVD ya. Ah. Lagu Banjar. lagu Banjar Anak yang dilombakan di Sabah. Ah. Wah, Ibu, mau nikah mana Mang juara, Hasan. mau nikah pulang Sabah situ nyanyi. Mang Hasan, sementara mencari DVD itu iklan. Oh, iklan dulu kawan. iklan. Nah, pemirsa, kita sambung pulang. Ya. Bapak Pandiran kita. Banyak tamuan pulang. Iya, bertamuan pulang. Silakan Abang Hasan ulang. Nah, jadi Pak Menyambung. Mahmud lagi kita nyambung kita cerita Oke. tadi. Ya. Tadi kan kulinernya makanan sudah mau diselesaikan juga. Kalau keseniannya gimana juga? Oke, keseniannya setakat ini kita ada cuma tarian Zapin. Oh, Japin. So kita akan menyusur kembali ke Banjarmasin untuk bertemu dengan Persatuan Kebudayaan di Banjarmasin. Ya. Kita untuk mencari satu identiti yang original. Oh. Nah, jadi kita tidak mau ada yang orang bilang cedukan daripada kebudayaan lain kan. Ya. So kita mau yang originality. Oh, Asli, ya Allah. Asli. Ada bengkel sininya juga nanti di sana. So insya Allah anak kemenakan pun akan mengusahakan pertemuannya nanti insya Allah. Lembaga Budaya Banjar. Nah, Iya kah? jadi Oh, kita akan perhalusi Oh. dan sebab di Sabah ini dia ada satu function yang dikenali sebagai Sabah Fest. Sabah Fest ini dia menampilkan kebudayaan termasuk tarian, pakaian satu-satu suku kaum. Jadi tahun depan insya Allah kita akan masukkan kebudayaan Banjar. dan kesenian Banjar itu. Tapi sebelum itu kita mantapkan dulu kita ke Banjarmasin. Ya. Tadi Pak Mahmud cerita ada yang kawinan di sana, orang Banjar di sana yang semuanya pakaian Banjar itu gimana tuh cerita tadi? Iya. Yang itu memang menjadi satu kelainan sebab di sana selalunya kawinnya menggunakan pakaian tradisi biasa Melayu. Melayu. Oh, Melayu. Tiba-tiba ditunjukkan satu yang baru, Iya. dan warnanya pula warna merah hati. Kaget lah. Memang cukup apa orang bilang Wow. terpukau. Bagus Banjar. Jadi faktor wow itu ada. Bila setiap ya pengunjung atau tetamu datang, wow. Jadi kita orang Banjar pun bangga lah. Iya. Kalau Pak Mahmud sendiri di Sabah, maaf sebagai apa? Oh, Ya. Tadi Maaf. presiden apa tadi? Bukan Kita- yang mungkin pengusaha kah atau Oh, pejabat oke. kah? Nah, maaf nggak apa-apa cerita ini. oke lah ya. Ya. Kita sebenarnya ahli politik Oh. kepada pemerintah dan baru juga habis menghadiri Perhimpunan Agung UMNO se-Malaysia. Nah, baru lepas Oh, di mana itu di Kuala di Lumpur? Kuala Lumpur. Iya. Dan Pak Mamu juga dilantik sebagai timbalan pengurusi Lembaga Suka Negeri Sabah. Oh, olahraga. Wakilnya. Wakil Menpora Sabah. Wakil Menpora Sabah. Wow. Nah. Bukan Banjar? Hah? Ya, Pak. Dan adalah bisnis sedikit-sedikit. Nah, Rekan niaga pula daripada Jakarta, dari Pertamina dan Samuel. Oh. Seorang niaganya daripada Indonesia. Itulah latar belakang kerjaan. Oh. Tapi di Malaysia itu katanya orang Banjar ini menjadi Melayu baru yang katanya saingan dengan komunitas dari Mahathir ya Pak, India Muslim itu gimana? Enggak ada, gimana ceritanya itu? Itu
sebenarnya sensitif, Pak. Oh ya, sering Ya, ya. jadi bagi kita yang penting punya tuan rumah tuh. Iya. Anda kira dia Melayu Madir, Heeh. Melayu Najib. Iya. Pesan Najib kan daripada Bugis. Oh. Nah, dia Bugis. Oh gitu. So, yang penting kita dapat pertahankan Melayu tuh sebagai pemerintah untuk menguasai Malaysia. Mungkin Jangan Pak Ari bisa menambahkan pertanyaannya ke Pak Mahmud, apa yang mungkin bisa digali Pak Pak Ari? Kalau kita bicara dari sisi politik Malaysia yang kita pahami dalam konteks silaturahmi ini adalah begini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Saleh Kasim, Ketua Pertubuhan Banjar Malaysia, YDP bahwa yang di Pertua. PBM, bahwa Malaysia itu 50%nya Melayu, 50%-nya India dan Cina. Nah, dari 50% yang Melayu ini, itu kira ada sekitar 14 juta lebih penduduk. Nah, itu lebih dari 2 jutanya itu adalah keturunan Banjar. Nah, inilah yang luar biasanya. Jadi kontribusi orang Banjar untuk memperkuat identiti Melayu di Malaysia itu sangat luar biasa. Dan ini dari segi politik, maka tidak heran kalau Pak Mahmud mengatakan tadi timbalan Menteri Pertahanan Malaysia. itu wakil Menteri Pertahanan Malaysia. Itu orang Banjar keturunan yang berasal dari kampung apa di Sabah tadi? Pitas. Kampung Pitas di Sabah. Sebuah perkampungan kecil. Terus Menteri Menteri Besar Johor, Nah, itulah. Sama juga Sama Khalid juga. Nurdin. Khalid Nurdin, Kita ada juga Datuk Ahmad Maslan, timbalan Menteri MITI dipanggil, yang khusus untuk perniagaan antarabangsa, pun melengkapi dunia yang cukup luas. Hebat sebenarnya orang Banjar. Iya. Terus artis katanya siapa itu? Yang penyanyi? Artis banyak, Jamal Abdillahnya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa Dari Ahmad Nurrahim, Mbak. Hah? Pak Ahmad Nur Kasim. Ahmad Nurrahim Di mana? di Pasar Lama. Assalamualaikum. Oh, di Pasar Oke, Lama. oke. Para Ya, silakan. Para kajian seberang masjid tadi. Ya, Nah, pas silakan. seberang masjid itu bujur lah. Ya, Ahmad Nur Rahim, silakan. Kalau numpat Pander, nah nunta tarik tadi apa yang disampaikan oleh siapa aja sih dan tadi teh? Yang dari Inikah Pak Mahmud. Pak Mahmud. Nah, Oke. Pak Mahmud. Masalah kenapa orang Banjar itu kada mau bepadah di benua orang. Nah, Itu saat kalau tuh. Ya. Itu bujur jo Pak. Ya. Di Jakarta, di Bandung, di mana kita lah. Kadang-kadang kita sampai ke Jakarta itu kurang pengakuan kita orang Banjar nih. Nah, Ada hendak dipadakan orang Banjar. oh. Nah itu mungkin karena dari kampung kita Solokan ngeri. Artinya persatuan kita di Banjar ini kurang. Nah ini perlu semua budayawan atau para tokoh masyarakat itu mempererat lagi tali silaturahmi. Artinya dari kampung kita dulu. Coba lihat kayak orang Ambon, Iya. orang Batak. ya. Hanya bangganya, Ya. imbas sampai dimanapunnya kuat. Iya. Nah mudah-mudahan dengan acara ini akan menyadarkan kita sebarataan Ya. pentingnya kita persatuan dan kesatuan orang Banjar. Ya. Ya. Jangan sampai di Banjar, di benua kita ini, mohon maaf, artinya karena dikuasai orang lah bahasanya. Jangan sampai lalu budaya kita hilang, tanah kampung kita hilang, ya nak. Sip. Nah, maksudnya. Jangan kena nang Ya, Pak imbanya sudah Nurahim, anak bisa calon. sudah ditangkap Jorotuna. Iya. Ya. Sip masih. Ya, Caranya terima baik, kasih. ya. Anu sebutin lah, saya mau menambahkan lah. Ya. Anu adalah rumah Banjar di Malaysia tuh. Ah, ya sebut dua. Maunya kada ada ulah akan rumah Banjar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nur Rahim. Masih. Nah, jadi ujar Pak Nur Rahim tadi, pertama kenapa orang Banjar di Malaysia itu tadi tidak Membanggakan diri sebagai orang Banjar. membanggakan diri sebagai orang Banjar. Tadi kan disimpannya itu. Low profile. Low Nah, profile. itu yang pertama. Yang kedua di sana adakah sudah dibikin rumah Banjar yang khas Banjar itu?
Ya, mungkin Itulah yang tadi kita apa ini Pak Mahmud katakan tadi, yang kita sekarang ini sedang berusaha untuk membina sebuah rumah kebudayaan Banjar di Sabah. Begitu juga yang di Pertua Pertubuhan Banjar Malaysia pun juga sedang dalam usaha mencari dana untuk membina sebuah apa ini, rumah Banjar juga. Sebenarnya Pak Mahmud ini memang terlibat dalam apa nih Persatuan Banjar Malaysia sebelum ini, dan merupakan salah seorang ahli yang di Pertua. Pasal di Pertubuhan Banjar Malaysia nih, untuk mencari seorang yang di Pertua, dia akan pilih 4 calon. 4 calon untuk duduk di kursi atau di meja yang dikenali sebagai majelis yang di Pertua. So daripada kalangan tu, di mana undi yang tertinggi seharusnya duduk di situ sebagai yang di Pertua. Dan kebetulan pada masa pemilihan yang lepas tu, Pak Mahmud mendapat undi yang terbanyak. Dan sepatutnya sudah jadi yang di Pertua, yang di Pertua apa nih, Pertubuhan Banjar Malaysia. Tapi oleh kerana antara Sabah dengan Malaysia itu agak jauh, so kita memilih untuk membentuk Pertubuhan Banjar kita sendiri di Sabah. Dan alhamdulillah, apabila kita wujudkan dan kita maklumkan kepada umum, ramai kulan-kulan Banjar kita yang selama ini kadang mengaku Banjar, tampil ke depan mengaku dirinya orang Banjar. Sudah mulai ya. Karena orang Banjar sudah, tadi kan penyanyi itu apa tadi cerita tuh yang penyanyi belum sampai ya. Siapa lagi tuh? Agak ramai lah. Ramai lah. Ingat apa Pak Hasan? Katanya Nurul Imah apa siapa itu? Orang Banjar katanya itu. Olahragawan binaraga itu. Nah, itu orang Banjar juga. Siti Nurhalisa adalah lain. Itu apa? Itu memang banyak ramai kata Bapak. Ramai. Itu orang Banjar itu. Mungkin Pak Ari lagi bisa menjelaskan lagi Pak Ari? Ya. Di Indonesia ini sebenarnya sudah ada kerukunan bubuhan Banjar. Ngarannya KBB. Itu ketuanya atau presidennya adalah Bapak Haji Rudi Arifin. Nah, jadi kalau Pak Mahmud bisa bertemu dengan Bapak Haji Rudi Arifin, ini ada gagasan-gagasan besar sebenarnya yang ingin disampaikan. Pertama, membentuk pusat kebudayaan dan kesenian di Sabah. Lalu juga akan berniat membina sebuah atau akan membangun sebuah rumah kebudayaan Banjar. Lalu akan menghidupkan kembali bahasa Banjar. Lalu akan membangun pusat kesenian Banjar, tidak hanya Japin saja. Nah, ini kalau bisa bertemu dengan Bapak Rudi Arifin, bisa bertemu dengan Lembaga Budaya Banjar, maka insya Allah niat ini bisa capai. Nah, kena pulang supaya kau bertemu kena kayak apa tuh lanjut. Jadi iklan kita lalu akan dulu. Kita lewatkan dulu. Sudah ada perencanaan. Nah, pemirsa, kita sambung pulang pemandiran kita. Tadi apa pemandirannya tadi? Jadi gini Pak Mahmud, mungkin setelah Pak Mahmud kesini banyak nih yang kita dilihat nih kan. Mungkin program ke depan apa kira-kira dari Pak Mahmud untuk hubungannya? Sebenarnya kita punya perancangan. Yang mana kita akan buat pelancaran pertubuhan persatuan kita dalam bulan Agustus. Tapi sebelum itu kita akan buat satu bengkel. Bengkel untuk rakyat Sabah, terutamanya Kulan Banjar kita ini mempelajari
apa nih Bahasa. seni ukiran Gitulah. ya, dan kita akan memanggil sendiri pakar-pakar daripada Banjarmasin ya. So jadi apabila pelancaran itu nanti masuk ya orang ramai ke dalam dewan, Ya. suasananya bukan suasana di Sabah, Ya, suasananya di Banjar. 110% Banjarmasinnya. Luar biasa. Iya. Jadi kita perlukan sokongan, terutamanya pendukung-pendukung kita di Banjarmasin untuk membantu kami dalam meningkatkan pengetahuan kulan-kulan kita di Sabah. Itu kita punya salah satu strategi kita lah. Nah, katanya setelah ini akan datang lagi beberapa orang ke sini kapan bulan Maret itu gimana? Bulan Maret itu kita jangkakan lebih kurang 17 atau 18 orang ahli jawatan kuasa pertubuhan kesenian dan kebudayaan Banjar itu tuh membuat kunjungan resmi Ke sini. ke Banjarmasin. Itulah pertamanya cadangan itu memang ada untuk berjumpa dengan Pak Gubernur dan kita akan coba panjangkan kejemputan kepada beliau untuk datang ke Sabah. Jadi artinya satu kredit kepada Kulaan Banjar di Sabah dan kredit juga kepada Pak Gubernur karena dapat menyatukan hubungan silaturahim antara dua negara, Malaysia dengan Indonesia. Alhamdulillah. Kalau ini bidang usaha mungkin ada cita-cita ke ini? Oh iya, itu sudah pasti Pak. Cuma buat masa ini kita rahasiakan dulu. Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh. Kalau Pak Hasan lihat kita kerap sudah ke Banjarmasin, artinya sudah terbentuk satu kesepahaman di antara Banjarmasin Sabah dengan Banjarmasin di Indonesia ini. Alhamdulillah. Dan kita melihat pun memang banyak potensi. Halo. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana? Kai Tusin di Banjar. Samsudin? Kai Tusin. Kai Tusin. Oh, Saripudin. Kai Tusin. Oh, Kaitusin. Iya. Itu kawanan eh. Oh, halo. Semalam ada orang ini di Sabah. Iya. Malaysia yang kita di Sabah kah? Ya, Malaysia. Sarawak. Ya. Jadi kalau dua Kuala Lumpur jauh lah dikit lah. Kalau jauh ya. Jauh. Terus Semalam ada kami bertemuan acara Bomokon. Ya. Antara Radio ini Pak Alhamdulillah di Brunei. Ada Malaysia juga. Tapi yang di Sarawak di Kucing Sarawak. Jadi nanti Kalimantan aja lah. Tapi bagus ya Bang. Ya kan dulu di situ yang di Kalimantan aja kita ini setanah kalau nih. Ya. Setanah. Jadi Kampung Banjar tadi bagus ya Bang. Ya. Cuman kita bukan Banjar juga, situ ada juga kalau nang Alteng. Kita ini Banjar sungai banyak kan. Ya. Kalau Banjar yang di Sumatera banyak ke Kuala Lumpur. Ya. Ke Johor. Ya. Nanti kita di nang kayak sini aja setanah lah. Ya. Nah, itu bagus banget itu ada kayak itu teh. Bawa bujurang tuh bawa urupan kebudayaan. Ya. Kayaknya kadang-kadang tapi jauh sama aja kayaknya teh. Ya. Ada permainan kekanakan, apa itu acara-acara kebudayaan hampir aja. Ya. Ada kayaknya kalau Parlo ada, kan ada Batanding Japin kan. Nah. Batanding Japin. Ya. Banjar TV ini kan kalau ada sponsor ya lah. Mas setuju benar kayaknya. Ayo di jalanan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitusin nih. Sesuai juga anak sidin tuh, anak sidin tuh sawah sesuai aja. Pas ada ya kan yang perencanaan tuh. Sidin tadi kan. Iya. Nah, kalau di situ ada kamus lah, Pak, kamus bahasa Banjar di Kamus kita ada yang dikeluarkan oleh PBM. Oh, PBM. Oh, ada kamusnya lah. Kita juga ada satu kelas yang mana di kalangan kita yang bisa berpandir Banjar kan, dia adakan satu kelas. Oh. Tapi kelasnya buat masa ini masih kecil-kecilan. Jadi dari situ mereka bahasa Banjar. Ini luar biasa Pak. Ya, kita memang sebab sebenarnya kalau bukan kita siapa lagi? Nah, itu tuh ya.
Jadi kayak tadi kan Sidin tuh, kayak Tusin tadi mengusulkan supaya tari Japin ya kan. Ya. Dibandingkan oleh orang Banjar setanah jelas. Setanah. Setanah. Bujur di sini udah susah kan Kuala Lumpur situ. Cuman sini aja setanah Sabah nah Banjarmasin itu nah setanah katanya sih kan. Setanah. Kalau senang Brunei tadi. Brunei. Nah, itu setanah. kucing. Dulu orang tua kami kalau menari Japin nih, Hmm. dia menggunakan sapu tangan. Ya. Dia menari di belakang, maksudnya dijatuhkan sapu tangan tuh. Artinya orang yang menerima sapu tangan tuh harus menari Japin. Oh, iya bujur tuh nah. Nah, Kayak apa usulnya tadi setanah aja dulu, yang setanah aja. Macam Sabah Jadi Festival kayak- Banjar. Ya. oh ya tadi Sabah Festival, Sabah Fest tuh. Itulah memang kita program ini memang Dirancang juga. dikendalikan oleh peringkat negeri dan persekutuan Oh. oleh Kementerian Pelancongan. Hmm. So, di sana kita dapat menonjolkan lah. Kementerian Dan Pelancongan. kita sudah berbincang, Menteri. kita sudah berbincang Ke situ kemari, dengan pihak Sabah Fest Iya, sabar. yang mana mereka akan ambil kita punya Banjar nih dan dorong akan buat filming di kampung mukim orang Banjar nih. Start daripada bawah sampai ke habisnya. Jadi maksudnya kalau ada kendara kan, dia akan rekam lah daripada mula sampai habisnya. Sebab di daerah kita di Sabah namanya di Kaningau, Oh, Dinggau. Oh, kan di Dinggau. Tenom nih. Dia ada juga kampung Cinta Mata. Namanya Kampung Cinta Mata Tenom. 100% orang Banjar. Oh, senang Banjar lah. Dan masih mengamalkan kehidupan bahasa Banjar apa semua. Ini Itu dari pusat kota tuh jauh ke situ. jauh Pak. Jauh ya. Jauh. Berapa lama? Oh, kalau jalannya mau 4 jam. 4 jam. Itu tuh Ya, suatu saat selesai kami sampai ke sana nanti. Jangan kami aja. Iya, umur doa. Anda ke Ustaz ya. Anda berceramah situ. ini ada di bawah. Masa nanti kalau apa tuh? Bagian pelancongan mau buat filmingnya nanti kita maklumkan. Nah, Kita dibantu. Iya. Dibantu Sidin. Dibantu Sidin. Amin. Tapi jangan Umpet kada? kami aja. Ada umpet kada? Jangan kami. Kaminya ke situ. Ada Mas, ini kami ini sudah keliling Iya. Jogja situ balem lagi. Iya, semuaan lah. Gitu. Ustaz dibawa. Johnson menang, Johnson. Nah, ini nah, anu nih, SMS sama Ngasan. Apa aja sebenarnya? Mana nah? Bicara bahasa. SMS 08575100 XX. Assalamualaikum. Nama ulun Amin. Oh, bagus nih nama. Di Amin. Tamban. Nah, hendak umpat betakon. Bebuhan Banjar yang berdiam di Sabah itu Gawai. selain pekebun gawiannya apalagi? Ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, Pak, itu yang macam Pak Mo katakan awal tadi. Orang Banjar sekarang ini kedudukan ekonominya cukup tinggi. Tidak hanya berkebun aja. Bukan Banjar ekonomi cukup tinggi di sana. Amin, amin nih. Amin. Amin. Amin ini di Tamban, Tamban tuh berapa? Mengasan ke Ya situ. sawah ipal lah. Iya. Mereka ini juga sudah jadi bisnismen yang terkemuka di Nah, Sabah. jadi mina Orang ada yang politiknya- bisnismen sudah. Orang Orang politiknya Banjar. seperti mana yang kita katakan tadi, timbalan menteri apa semua kan? Nah, Orang Banjar har-har. ada Oh, Pernah timbal, jadi oh, governor. timbalan tuh wakil. ada wakil menteri, ada bisnismen. Itu sangat tuh mau Gubernur tambah. ada. Gubernur pun Nah, pernah. ada nang jadi gubernur mina nah. Amin nah mendengar. Tuh Tamban. gubernur tuh anu menteri besar kan. Iya. Nah, Itu. ya kalau Nah, gubernur nih kalau di sana dipanggil tuan yang terutama Oh. yang memegang satu negeri Sabah Nah, dan sama kepala wilayah juga. Pemerintah. Provinsi pemerintah juga. agama. oh gubernur itu gubernur. Lagi tinggi lagi. Ah. Lebih tinggi dari menteri besar. Ya, lebih besar tuh lain lagi. Ah. Oh. Orang Kalau Banjar. yang di Johor itu kan menteri besarnya orang Banjar tuh. itu. Tapi yang kan abang menteri besar Korban tuh satu sekelasnya kali. gubernur kan? Ya, gubernur. Nah itu ada juga gubernur cuma lain artinya. Lain artinya. Cuma asano lah. Nah, dulu kita ini memang kebanyakannya pemerintah orang putih memang mengiktiraf yang orang Banjar nih
kalau soal pertanian mereka yang terbaik. Nah, Sebab sistem pemerintahan yang ada di Sabah dan di Semenanjung Itu memang dari Banjar. diilhamkan oleh Orang Banjar. orang Banjar. Nah, Jadi, Bujo. Orang Banjar tambilahan tuh Aduh. parit aja. Nya orang Banjar ini bisa manu rawa pasang surut. Orang lain kan bisa. Oh, Nah, lalu di mana pesisir-pesisir laut tuh orang Banjar hebat. Nah, kalau Semenanjung, Sabah. Nah, itu kalau istilah orang kuat tuh apa? Sangat orang Banjar orang kuat tuh kuat. Oke. Nah, iklan. Ya aja. Teruskan aja. Kita sekarang dulu. Kita ada apa ini satu pemenang pingat emas Sukansi boxing. Oh. Memang orang Banjar. Nah. Jadi kalau kata orang kuat, terbukti juga orang Banjar ini kuat besukan. Pernah mengalahkan orang Thailand. Oh. Itu kalau kuat yang itu tadi lah. Kalau kuat jabatan kan lain lagi. Lain lagi. Nah, iya. Nah ya. Pas tuh betul. Nah, iklan kah? Nah biar kita lalu akan dulu lah Mang Hasan lah iklan. Iklan. Nah, iya. Nah pemirsa Banjar TV, kita bertemu pulang, berdapatan pulang di Gardu RT 5 kan ya? Ya, tapi ingat lagi nah. RW 3 nomor 10. Ya, Nah, Gang Pakasam. ya, di belakang Di Sabat. belakangnya Sabat. Iya. Nah, ini Sabah lah ya. Iya. Sabah lah. Sabat. Ini ada iklan nggak pulang nih? Kan ada? Ada pertanyaan. SMS kah? SMS ada kan? SMS kita baca nah SMS nah. Nah, 0811 51 xxx. Assalamualaikum. WRWB. Lucu lah Ustaznya. Ada itu juga tulisannya. Jangan baca Ustaz. Welcome di Benua Banjar, Pak Haji Mahmud dan Ya. rombongan. Nah, Semoga suka, senang, ya. betah Di di wadah kita. Nek. Nek Berdapatan. Kula. Hah? Berdapatan kula. Keluarganya. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Amin. Nah, mungkin yang lain mau tuh ada tuh. Ada lagi lah. Udah. Ah, ya. Nah, alhamdulillah. Jadi sudah Pak Mahmud nah. Satu Selamat respon yang bagus. Nah, itu. Artinya kedatangan kita itu diterima oleh kulan kita di sini. Mungkin ini kan segmen terakhir nih. Eh. Kita hendak tahu perasaan Pak Mahmud nih. Apa yang dirasakan setelah ketemu keluarga? Nah, Termasuk itu tadi jarnya mudahan betah. nah, kadang yang hendak tahu suka, nah, senang, ya kan? perasaan nah Pak Mahmud. Tadi oleh karena umur Pak Mahmud sudah 53 tahun. Ya. Kalau menangis malu juga. Ya. Jadi ditahan saja dalam Ya. hati. Sebenarnya kita memang amat terharu, terutamanya apabila menjaki ke tanah tumpah luhur ya. Nah, ini minda kita. Jadi memang kita cukup senang sekali datang di Banjarmasin. Memang sebenarnya sudah lama kita pergi bercadang mau pergi Banjarmasin nih. Mau ke sini lah. Tapi yalah kata orang tua kita hanya mampu merancang, Allah Iya. Subhanahu wa taala yang menentukan. Oh, Alhamdulillah hari ini kawa datang. Pak Bisa. Mahmud dan rombongan menjajah kaki juga. Iya. Sampai Kaki pedatuan. sampai Ya. tanggal 17. Kulan-kulan pun kita lihat cukup bagus dan menerima kita dengan hati yang terbuka. Di sana kulaan juga lah. Kulaan Oh, itu. nyebutnya Pulang juga. keluarga lah. Jadi bubuhannya ini keturunan banyak orang Banjar di Malaysia tuh. Iya, iya, iya. Jadi kalau Malaysia tuh mah jadi bakal ayo Indonesia ya asal ada mungkin pang ya lah. Tapi bahannya di TV pino. Di TV aja nang udah bakal itu Pino musana Pak. berabot nang hak paten. Makanya ini bagus nih hendak diadakan nang Itu. budaya tadi lah, Ya. budaya Banjar di bawah situ lah. Ya. Supaya jangan nang berabot. Ya. Pasal penyatuan yang paling mantap Pak Mahmud rasa adalah
melalui kebudayaan. Diplomasi budaya. Lembaga Budaya Banjar. Nah mungkin Pak Ari bisa Pak Ari lagi hubungannya Pak Ari. Baik, Bang Hasan dan Pak Mahmud, mungkin mengakhiri pertemuan kita malam hari yang sangat berkah ini, bahwa Banjarmasin dengan Sabah itu sebenarnya sudah dekat. Ya. Karena sekarang ini kita bisa naik kereta, naik mobil, sudah jalannya sudah sangat bagus. Melalui Transbonik. Banjarmasin, Pangkalan Bun, Pontianak, kemudian Entikong. Ya. Hanya ada sedikit sebelum Entikong yang masih sangat rusak. Tetapi setelah itu Entikong kita bisa pergi sampai Kucing, setelah itu Sarawak. Atasnya tinggal Brunei saja. Brunei sudah Sabah lah. Ya. Hanya dengan bermalam di jalan kira-kira 3 malam, kita kalau adventure berpetualang naik mobil bisa sampai ke Sabah. Ya, kalau sudah transportasi terbuka, maka perdagangan, jasa, pariwisata ini mungkin akan mengikuti dampak dari silaturahim ini. Jadi kita akan saling berkunjung, Banjar yang di Banua akan ke sana, kemudian orang-orang Banjar yang di Sabah pun akan datang ke sini untuk meramaikan pariwisata kota Banjar. Nah itu, sama gini, banyak orang Banjar di Malaysia atau Malaysia Semenanjung itu cita-citanya ke sini berwisata susur galur atau wisata apa namanya? Jejak kasih. Nah, jejak kasih. harapan orang Banjar di sana tuh apabila aja di Banjar ini bandara ini jadi internasional supaya kawal langsung Banjarmasin Kuala Lumpur. Ada lagi transit. Nah, seandainya bandara internasional sudah ada, maka bubuhannya buat di Banjar itu berjurut ke sini. Berjurut ke sini. Itu janji bubuhannya sudah. Makanya kepada yang pemerintah yang akan datang, kami berharap Lakasi bandara itu dibaiki. Lakasi bandara cepati supaya bubuhan Malaysia yang Banjar Malaysia ini berjurut ke sini. Itu harapannya. Nang 2 juta tadi lah. Nang 2 juta tuh ke sini berwisata susu galau lawan berwisata jejak kasih. Nah, itu harapannya. Jadi pesan seperkara lagi. Ya. Oleh karena kita rekan niaga kita daripada Jakarta. Dia telah memperkenalkan ini Kalstar untuk pesawat tuh untuk berurusan niaga di Sabah. So, dia menggunakan Pak Mahmud sebagai penyambung cita-cita Kalstar tuh untuk beroperasi di Sabah. Dan Pak Mahmud sendiri setuju dengan cadangan tuh karena kalau mengambil kira perjalanan daripada Sabah ke Banjarmasin ini sebenarnya cukup hampir. Tapi kenapa kita harus perlu ke KL dulu, ke KL, ke Jakarta, baru balik ke Borneo? Kejauhan. Pusing-pusing. Putar-putar. Tapi bukan yang penting ya. Cuma lambat. Jadi sekarang nih Pak Mahmud dalam perencanaan membuat satu kertas kerja untuk diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah supaya direct flight daripada Tawau. Kita tidak guna Kota Kinabalu. Tawau paling hampir. Pasal Tawau itu Banjarmasin cuma di bawah. So kita gunakan route Tawau ke Banjarmasin dan satu lagi di Sabah ini banyaknya saudara-saudara kita dari Indon, terutamanya daripada Makassar. So jadi flight daripada Tawau langsung ke Makassar. Nah, dua hotel itu bisa Banjarmasin lah. Jadi yang itu lagi Pak Mahmud rasa lebih mempercepatkan proses hubungan antara dua pihak, terutamanya kulaan kita yang berada di Sabah lah. Sebab dari Semenanjung memang ada sudah route kebetulan, tapi yang ini khusus untuk kulaan kita yang berada di Sabah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud. Amin. Sama-sama kita doakan. Kisah kau. Kisah cerita lucu, Pak. Ahlinya. Ini mana? Apa tinjauan dulu. Tadi sudah ditinjau. Ada hukum Islam. Hanya ingatan. Tinjauan secara agama hubungan ulah pihak. Silakan. Jadi tadi jersidin apa
jalin jejak kasih Ya. atau Hablum minannas. ya silaturahmi. Nah, ya lah. Nah, itu memang diperintahkan ya kan dalam agama. Dan merupakan satu ibadah. Iya, kata Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya bersatulah kamu dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, itu. Kemudian kata Nabi al barakah fil jamaah. Ya kan barakah itu akan diturunkan dengan berjamaah. Nah, jadi perencanaan Pak Mahmud dan kawan-kawan yang lain kan untuk mengadakan perhubungan itu kebudayaan Banjar dibawa ke sana supaya diajarkan di sana kan ya kan dikembangkan. Kemudian ada lagi tadi perencanaan membangun rumah adat Banjar itu ya kan untuk mempererat itu tuh bagus. Nah, dengan mempererat itu kan persatuan dan kesatuan itu nah itu barakah itu berkah itu akan turun kepada kita. Kan? Nah, kalau kita berpecah belah itu yang datang nanti malah petaka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu Bang Bujur. Nah, itu aja ya. kalau kisahnya pula kisahnya. Kisah Malaysia kok. Kisahnya kayak ini aja nah. Macet. Nggak kada. Kisahnya ceritanya orang nih suami istri sudah punya anak 5. Oh, 5 anak, 5 orang. Kelimanya jadi maling kelimanya. maling. Jadi sekalinya anak lakinya suaminya bepender pulang lawan bininya. Kayak pomanya aja. Maling pulang anak kita nih nah. Maling tarus ya lah. Ya itu maling tarus 5. Bolah lagi ke kita anak nih. Menambah ke kita anak ya. Ya umahnya kan usahkin kalau jadi maling pulang. Karena aja abahnya sekali ini kita bebacaan. Supaya ambil jadi maling. Supaya ambil jadi maling. Ayo aja umahnya punya abahnya handak kan. Ada diolah lah ya Allah, dibikin proyek besar kan. Ya. Supaya anak tidak lagi pencuri ya. Sambil bebacaan lah. Nah, sudah sebulan 2 bulan sampai 9 bulan dan dekat melahirkan, para melahirkan di kiau bidan dipanggil bidan, untuk membantu persalinan itu kan. Bidan nih, lawan mamanya nah anak melahirkan nih jinguk kayak kan, jinguk sambil sambil menarik keluar nih, anak keluar bayinya mau keluar. Sudah dijinguk nih, tarik keluar juga cuma aneh bayinya nih. Setelah keluar dari perut ibunya nih, tangannya nih begenggam aja nah. Tangannya begenggam. Maling puang sakune. Bingung kan, bingung kan. Dibuka-buka kan mau pisit. Nah, setelah dikarase dah, terbuka juga. Sekalinya apa? Bonel bidan ada di dalam maling pulang. Nah, hanya lahir maling pulang. Mau sampat aja nyom. Sampat aja mau mencuntan maling anting. Ayah itu aja. Kenang-kenangan kesan dibawa oleh ke Sabah di Banjar nih. Pak, Banjar itu bisa dibawa ke Sabah, Pak. Sebutin lagi Pak, ada lagi. Bisa dibawa ke Sabah ya? Sudah. Oleh-oleh. Udah closing. Nah ya, pemirsa demikian aja. Insya Allah, karena bulan apa tadi Maret kita pulang. Bulan Maret Insya Allah datang lagi Sidin ya kan? Nah, atau paling kada kulaan yang lain. Iya, yang 2 juta lah. Yang 2 juta itu untuk menjalin silaturahmi kita, ya kan? Menjalin kasih. Nah, demikian mungkinlah. Ya. Nah, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Telepon yang kada terangkat, SMS kada terbaca. Minta maaf, SMS kada terbaca berataan. Minta maaf karena kita nih model keasikan keramian, iya kan? Kada tetamu Sidin ini, ya kan? Bertemu beliau ini kan baru aja, jadi kayak senang. Jadi ketawa. Ada lagi kita kada terpikirkan lagi nang SMS itu, ya kan? Kada terbaca. Iya, kada terbaca lagi SMS itu. Nah mungkin itu pemirsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.